Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu hukum pertama Ohm. Sebelum kita mulai, saya ingatkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menerapkan konsep rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik melalui pengamatan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis hubungan tegangan, hambatan, dan arus listrik melalui data pengamatan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan rangkaian listrik dengan menerapkan hukum pertama Ohm. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu sebuah rangkaian listrik di mana saklarnya belum dihubungkan. Akibatnya, arus listrik tidak dapat mengalir dalam rangkaian tersebut, sehingga lampu tidak menyala atau mati yang dinamakan sebagai rangkaian terbuka. Gambarnya seperti ini. Kemudian apabila saklar ditutup, arus dapat mengalir menyebabkan lampu menyala yang dinamakan sebagai rangkaian tertutup. Dari gambar di samping, kamu mengetahui bahwa arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup. Lalu, apa yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup? Sekarang, yuk kita identifikasi beberapa rangkaian listrik berikut ini. Untuk gambar yang A, yaitu, gambarnya seperti ini. Dinamakan rangkaian tertutup. Kalian lihat lampu dapat menyala karena sambungan dari baterai, lampu, dan kabel terhubung satu sama lain. Yang B juga termasuk rangkaian tertutup karena sambungan dari baterai, lampu, dan kabel terhubung satu sama lain. Gambar C terbuka, rangkaian terbuka karena sambungan dari baterai, lampu, dan kabel tidak terhubung satu dengan yang lain. Untuk ilustrasi hukum pertama Ohm disajikan dua gambar, yaitu sungai yang pertama tanpa ranting pohon dan sungai yang kedua sungai dengan banyak ranting pohon. Jika arus sungai diibaratkan sebagai arus listrik dan ranting pohon diibaratkan sebagai hambatan rangkaian listrik. Jika di dalam sungai tersebut banyak ranting pohon, bagaimana dengan arus sungainya? Untuk itu, Andi melakukan percobaan sederhana untuk menemukan hubungan hambatan, arus, dan tegangan. Dari hasil percobaan yang dilakukan Andi, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Ketika tegangan listrik dibuat sama 3 volt dan hambatan diperbesar sampai 500 ohm, ternyata kuat arus yang terjadi adalah semakin kecil. Hal ini dapat disimpulkan ketika tegangan itu semakin besar, maka kuat arus yang terjadi akan semakin kecil. Hasil percobaan yang kedua didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Maka dapat kita simpulkan, ketika hambatan tetap, kemudian tegangan kita perbesar, maka arus yang terjadi juga akan semakin besar. Hal ini sama dengan analogi pintu bendungan air. Ketika pintu bendungan air itu besar, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Ketika pintu bendungan air itu kecil, maka arus yang mengalir juga akan semakin kecil. Sehingga dapat kita simpulkan hubungan antara V, I, dan R adalah V berbanding lurus dengan I dan I berbanding terbalik dengan R. Sehingga secara matematis persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Dengan V adalah tegangan, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus, satuannya dalam ampere, dan R adalah hambatan, satuannya dalam ohm. Proyek yang akan kita lakukan, kalian buatlah sebuah rancangan gambar dan membuat rangkaian listrik dengan hambatannya adalah lampu. Buatlah sekreativitas mungkin. Sebagai contoh, seperti gambar saya, kemudian amati nyala lampunya, kemudian simpulkan. Kumpulkan pada guru kalian untuk diberikan penilaian. Demikian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.